يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang waktu-waktu orang yang berakal. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa alal aqili malam yakun maghluban ala aklihi, orang yang berakal yang akalnya itu tidak terkalahkan oleh nafsunya. Orang berakal yang masih waras akalnya. Karena ada orang berakal tapi akalnya dikuasai nafsu. Na'udzubillah min. Kata Nabi Muhammad SAW, orang berakal yang akalnya enggak kalah oleh nafsunya, hendaknya melakukan 4 hal dalam perjalanan waktunya. Melakukan 4 hal dalam perjalanan waktunya. Yang pertama, fasa'atun yunaji fiha rabbah. Dia sediakan waktu untuk ngobrol dengan Allah Ta'ala. Waktu untuk ibadah, sholat, zikir, doa habis sholat, malam sendiri, angkat tangan, ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyaksikan sampai akhir umurnya, alhamdulillah almarhum ayah saya itu kalau malam istiqomah, ya istiqomah, saya kalau dengar seperti orang Jawa uro-uro gitu. Tiap malam itu, baca doa munajatnya para wali itu dibaca, sambil dilakukan. Sendiri ilahi, saya kalau dengarkan dulu ya lucu. Bapak kok lucu itu bahasanya gitu. Ada waktu yang digunakan khusus untuk ngobrol sama Allah Ta'ala. Orang yang sayang-sayangan itu punya waktu khusus untuk mojok kok ya. Masa kamu punya akal gak punya waktu mojok sama Allah Ta'ala? Kan paling enak-enaknya kan ya mojok sama Allah. Ya kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan selain waktu sholat, waktu ba'da sholat, ada waktu khusus di tengah malam, di penghujung malam, mau tidur, pokoknya kita siapkan waktu itu untuk berdialog, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua, waktu khusus untuk introspeksi diri. Sebetulnya gampang kalau kita mau. Mau tiap hari alhamdulillah ya bangun tidur. Tiap hari ya alhamdulillah ya mapan tidur, betul atau betul? Nah tinggal pilih waktu itu, mau tidur gak usah lama-lama, 1 menit cukup sebetulnya. Diam sebentar, ingat-ingat dari mulai melek motor, dari mulai bangun tidur sampai tidur. Hebatnya itu ya, berkahnya waktu, dalam 1 menit itu kita bisa kumpulkan loh, dari mulai habis subuh sampai waktu kita merenungkan itu. Ya Allah tadi subuh begini, ini. Wah ini ya Allah ampuni semua itu. Ini alhamdulillah, tadi pagi bisa begini rezeki ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang baik, alhamdulillah. Yang enggak baik, astaghfirullah. Kalau memang yang enggak baiknya itu terlampau gede,
Ya jangan cuma astagfirullah, ditambahi la ilaha illallah, ditambahi subhanallah, ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau lebih gede lagi selain zikir-zikir, ya tambahono, buka aplikasimu, ya kemudian segera kirimkan transfer kepada keluargamu. Mau tidur keluarganya kok dapat transferan 10 juta, mesem atau enggak mesem? Mesem. Di situ mesemnya keluargamu itu akan membuat Allah mesem sama kamu. Allah turunkan rahmatnya kepada dirimu. Sehingga kesalahan satu hari diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri. Yang ketiga, wasa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah azza wa jal. Satu waktu untuk merenungkan ciptaannya Allah ta'ala. Nah ini enak ini. Ini bisa judulnya rekreasi. Boleh. Satu waktu pergi setiap Ahad misalnya ya. Setiap Ahad atau setiap Sabtu, kan hari libur tuh ya. Oh setiap Ahad saya pengen naik gunung, Habib. Ngapain? Merenungkan ciptaannya Allah di atas gunung, asyik gitu. Ya modus sih, tapi nggak apa-apa. Tertib, dia punya waktu itu untuk merenungkan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin saya merenungkan durian. Ya saya makan durian, saya renungkan nih durian ini. Allah subhanahu wa ta'ala itu ngasih kita bahan untuk makan di muka bumi ini berlebih-lebihan. Sehingga kita nggak perlu khawatir bisa makan, tidak. Contohnya durian tuh. Durian tuh kalau dibuka, buah durian tuh kan satu buah. Tapi kalau dibuka, itu nanti isinya banyak. Isinya banyak. Artinya apa? Kalau kamu ambil satu, Allah udah siapkan gantinya sangat banyak. Cukup buang itu, ponggenya, bijinya itu, kamu buang ke bumi, bumi yang akan diperintah Allah ngurus bijinya akan jadi pohon durian lagi dan buahkan banyak durian. Jadi kamu gak usah khawatir durian akan habis. Makan dengan syukur. Enak tuh ya. Hebatnya sistemnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya akal, akalnya harus dipakai untuk begini. Merenung itu ya. Semut, Masya Allah. Coba kalau kita lihat itu, ya bagaimana semut itu kalau bergerak itu loh. Ya kalau semut bergerak, berkelompok-kelompok, dia kerjanya seperti apa. Semut yang sekecil itu diurus sama Allah Ta'ala. Masa aku yang segede ini enggak diurus? Enggak mungkin. Merenung lagi. Terus merenung. Nanti akalnya akan hidup. Nah ini punya akal enggak pernah dibuat merenung. Masya Allah. Kayak bojo ayu enggak tahu direnung no. Suami ganteng yang gak pernah direnungkan. Kok iso ya wong lanang ki ya sak kotak ngene bunder rodok lonjong kok ya ana sing rodok ganteng, ana sing ganteng banget, ana sing kurang ganteng, kok iso ya? Bagaimana nih Allah menciptakan wajah nih segini aja? Alis tuh ya enggak ada alis orang lahir alisnya ngadeg gini, ada enggak? Enggak ada. Ngadeg enggak ada. Namanya alis ya begini. Mau lurus tapi begini di atas mata. Alisnya di sini nggak ada, di sini bukan alis namanya, betul kan ya? Mata, nggak ada orang lahir matanya kok pindah di sini, nggak ada. Mata ya di sini, alis di sini, hidung di sini, mulut di sini. Sama ini, tubuh wajah itu ada mata, ada hidung, ada mulut, kan begitu ya? Seharusnya kan bentuknya mirip-mirip ya. Tapi ternyata ini di sini nih baru soft awal saja udah, Masya Allah ini beda-beda. Yang satu begini, satu begini, satu begini, satu begini, satu begini, satu begini. Ini bagaimana Allah menciptakan manusia ini? Idenya tak akan pernah habis. Kun fayakun. Modelnya, motifnya beda-beda. Coba kalau kamu sumbat produk kursi. Kamu sumbat produk kursi. Itu suruh ganti-ganti motif terus modelnya ganti-ganti. Setiap keluar ganti model. Mudah atau susah? Kesel oleh mikir. Betul kan ya? Kesel oleh mikir. Ini Allah Ta'ala, sak Solo, sak Indonesia, ceken wajahnya, beda kabeh. Sidik jarinya, beda semua. Bagaimana ini Allah menciptakan semua itu? Di situ nanti akan iman kita nambah. Jadi harus punya waktu untuk tafakkur. Nah ini yang paling enak dan ini hobi saya. Nah ini tolong nanti dikasih garis bawah ya. Karena ini penting ini. Ini termasuk waktunya orang yang berakal.
Ini yang ngomong bukan saya, ini sabda Nabi Muhammad SAW meneruskan isi kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Perlu disampaikan enggak ini? Hah? Wah, nanti jenengan amalkan kan jadinya enak ini. Wasa'atun, ya, dan ada satu waktu yakhlu fiha lihajatih minal mat'am wal mashrab. Wah, menyenangkan. Udah tahu kan terjemahannya? Belum? Wah, alhamdulillah kalau belum tahu. Saya akan kasih tahu semampu saya. Orang yang berakal hendaknya menyiapkan satu waktu buat dia menyepi, memenuhi hajatnya. Hajat yang berupa makanan dan minuman. Berarti apa judulnya? Kuliner. Kuliner. Inilah rahasia ilmunya para habaib dan kiai. Makanya para habaib dan kiai itu kalau pengajian selalu menyediakan makanan dan minuman. Kenapa? Ciri orang-orang yang berakal itu punya waktu khusus untuk menikmati. Ngopi sih bro. Alhamdulillah, kopinya enak. Itu bagiannya orang berakal. Jadi orang mau poso ki ya sunnah. Puasa itu ya ibadah, tapi aja lali ono wayahe buka. Paham ya? Puasa, tapi ada waktunya berbuka, kan begitu. Yang enggak puasa, ya nikmatono. Yang puasa, waktu buka, ya nikmatono. Makanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau lagi duduk di meja makan atau di lantai makan, al-sufrah, jadi kalau lagi digelar hidangan, kamu duduk makan bersama kawan-kawanmu, kemudian kamu ngobrol bersama mereka, atil julus ma'al ikhwan fil maidah. Kalau begitu duduknya jangan tergesa-gesa, duduk yang lama, dinikmati makan, yang ngobrol lah, karena itu tidak dihitung dari usiamu yang dibuang sia-sia. Saking itu makan bareng begitu bisa mencerdaskan akal. Dan syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kalau Allah itu betul-betul memanusiakan manusia. Awakmu ki menungso du malaikat gitu loh. Paham enggak ini? Orang-orang berakal semua kok paham. Kamu itu manusia, kamu bukan malah malaikat. Kalau manusia butuh, malaikat butuh zikir, manusia ya butuh menikmati, kasih lidah. Nah, lidah ini namanya apa nih? Lidah. Buat zikir sama buat ngerasa no, oh kopi enak, oh durian enak, oh pisang enak, oh iki enak, rasa no. Lagi dikai rasanya kopi piye? Ya ngono. Durene rasane piye? Ya ngono. Wah ra cetha iki. Enggak jelas. Dikasih kopi enggak bisa ngerasakan, kasih durian enggak bisa ngerasakan, dikasih roti yang enak enggak bisa ngerasakan, dibuatkan apalagi lah semur gitu ya, enggak bisa ngerasakan. Dimasakkan tadi saya dimasakkan ibu saya itu. Masya Allah itu ya, jangan asam kangkung. Jangan asam kangkung. Jangan asam kangkung, enggak iso ngrasakno. Bukan manusia itu. Mbuh, bangsa apa ora cetha. Kalau manusia itu dikasih lidah digunakan untuk merasakan. Makanya orang yang berakal memanfaatkan karunia lidahnya ini untuk syukur sama Allah Ta'ala. Ini kambing bakar enak, kambing bakar enak betul. Jangan dibilang kemudian, wah ustadznya nafsu. Ya memang harus pakai nafsu. Kalau nggak punya nafsu namanya bukan ustadz, tapi malah malaikat. Punya nafsu, tapi nafsunya dipakai untuk to'at. Itu namanya manusia. Nafsunya sudah mutmainnah, iso diatur. Waktunya makan. Waktunya sholat. Waktunya zikir. Waktunya ngaji. Dinikmati betul. Karena itu kita lihat para ulama itu ya, kalau udah duduk makan itu nggak pernah tergesa-gesa. Betul. Duduk bareng dinikmati, asyik sambil ngobrol, nanya ini yang masak siapa, kok enak, gitu ya kok enak, alhamdulillah disyukuri. Nah, ini ciri-ciri orang yang berakal. Jadi orang berakal itu akan melakukan 4 hal yang tadi saya sebutkan. Nah, di tahun baru nanti
jenengan dan saya harus punya 4 pembagian waktu ini. Waktu yang pertama adalah kita punya waktu munajat, waktu doa, waktu ngobrol. Kan enak kalau punya waktu ngobrol, nggak perlu curhat sama Habib Novel. Habib nggak level. Kenapa? Saya ngobrolnya sama Allah, ngapain ngobrol sama Habib? Keren betul. Betul ibu-ibu? Tuh. Dan naik makom ya. Pagi-pagi alhamdulillah semalam nikmat ngobrol sama Allah. Wah, temennya kamu lagi stres ya? Orang ngomong betul dibilang stres. Munajah itu artinya ngobrol sama Allah. Ilahi. Seperti munajahnya Abu Nuwas ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiral dzanbil azimi. Kalimat sependek ini dari zaman Abu Nuwas dibaca sampai sekarang di pesantren-pesantren sehabis sholat Jumat 7 kali. Betul. Ilahi sampai dilakukan sama banyak penyanyi, ya kan? Barokahnya munajahnya itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini kalau saya agak dramatisir gitu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu dipuitiskan sidik. Duhai Tuhanku, sungguh aku enggak pantas masuk surgamu. Aku enggak pantas masuk surgamu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kalau masuk neraka aku enggak kuat ya Allah. Ini kan bahasa rayuan tingkat tinggi. Ini kalau dipakai sama suami ngomong ke istri, istrinya saya kelepek-kelepek. Dek, jujur. Kalau suruh deket terus sama kamu tuh, aku ini kelihatannya gak layak, Dik. Gak layak dengan perilakuku yang semacam ini. Tapi kalau aku suruh jauh darimu, Dik, ora kuat aku. Ora kuat. Asli ora kuat. Aja mbok engko, praktek. Ini buat munajat ilahi, ojo nggo bojo. Makanya ulama itu kalau udah merayu istrinya klepek gitu ya. Kenapa? Bahannya munajat ilahi dipakai buat istri kon ya. Masya Allah dirubah bahasanya gitu ya. Kan bahasa kolbu tingkat tinggi itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan. Tolong ya Allah. Saya kalau suruh tobat gak bisa. Kalimatnya itu indah betul. Orang ngaku-ngaku, kalau gitu ya Allah aku tobat. Orang ngono Abu Nuwas itu. Fahabli taubatan. Tolong ya Allah, saya dikasih hadiah tobat. Loh, manjane pol ya. Tobatku tolong ya Rob, awakmu sing ngei. Kalau kamu beri aku kemampuan tobat, nanti aku bisa tobat. Nek kon tobat dhewe gak iso aku. Fahabli taubatan. Ya. Waghfir dzunubi, dan tolong ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Karena engkau sungguh ya Allah dosa yang besar-besar saja engkau ampuni. Kan dosaku enggak seberapa. Ajib atau enggak ajib ini? Lah kapan awak mau ngono? Wengi kon munajat. Munajat. Oh munajat sama Allah tuh ya enak. Oh manggil aja Allah. Istrinya nanya, ngopo mas? Cik ngobrol be Allah. Ngobrol apa? Ngelapor awakmu. Ngelaporkan aku bagaimana? Tak laporno awakmu apik-apik gitu loh ya. Istrinya mulai khawatir, wah ini ben wengi dilaporno bahaya iki. Itu munajat, harus punya munajat. Waktu yunaji rabbah, bermunajat sama Allah. Yang kedua waktu untuk introspeksi di diri. Yang ketiga waktu untuk merenungkan ciptaannya Allah Ta'ala. Ini kan enak rekreasi ya. Lihat binatang, lihat pemandangan, lihat macam-macam ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat waktu menikmati makan dan minum. Dan kelihatannya yang paling masuk dalam kajian ini adalah waktu menikmati makan dan minum saudara-saudara.
Ini banyak yang cocok ibu-ibu ini. Berarti Beb, kuliner ini bagian ciri-ciri orang berakal Beb. Mulai dicandai dewi-dewi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Naam. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Masih ada sih, cuman sudah jam 10 lewat, saatnya diakhiri. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berakal akan benar-benar berakal jika ia mampu membagi waktunya menjadi 4 bagian. Yang pertama, waktu untuk bermunajat dengan Allah. Orang berakal itu semestinya menjadikan waktunya menjadi 4 bagian. Yang pertama, memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya ya sudah pasti dengan beribadah, memperbanyak amal soleh untuk bekal menuju hidup yang kekal, memperbanyak sedekah, menghiasi diri dengan akhlak mulia, dan seluruh hal yang menurut agama dianggap baik. Yang kedua, waktu untuk muhasabah, introspeksi atau mengoreksi diri sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah. Muhasabah ini penting sebagai controlling terhadap diri, karena terkadang kita sebagai manusia biasa lupa akan kesalahan diri. Pandai bermuhasabah akan membuka pintu kebaikan bagi diri. Sikap bijaksana pun akan tetap terpelihara. Yang ketiga, waktu untuk tafakur. Memikir, merenung tentang makhluk dan kehidupan. Memikirkan hidup dan kehidupan, menafakuri alam semesta dengan segala keindahannya. Juga memikirkan diri kita sendiri sebagai makhluk fi ahsani takwim, makhluk yang sempurna secara wujud lahir dan batin. Maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak anugerah dalam hidup kita. Dan yang keempat, waktu untuk menikmati harta halal yang telah diusahakannya di dunia. Menurut Habib Novel Al-Idrus, waktu yang nomor 4 ini yang saya suka, yaitu kuliner. Nah, sahabat online yang dirahmati Allah, dengan mengikuti dan mempraktekkan sabda Rasulullah SAW ini, maka kita akan termasuk orang yang berakal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.